informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Yes, thank you Follow Band udah membuka acara pada hari ini ya. Ya walaupun aduh ini badan pegel-pegel semua ya. Curhat, oh ya. Curhat dong mah. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat, semuanya sehat, cuman memang agak pegel-pegel karena jadwal padat ya sih. Oh sih, oke. Tapi meskipun padat tetap ini nggak sih, tetap teratasi atau tetap bisa memanage nggak sih? Nah itu sebenarnya yang kita pengen tahu lebih dalam Gin, karena kita kadang ngerasa lelah terus harus jumpa kegiatan besok lagi. Jadi mungkin kan harus ada space untuk istirahat gitu atau dan lain-lain lah. Jadi kita pengen tahu gimana cara mengatasi kegiatan yang sangat padat gitulah. Oke, ini pas banget loh teman-teman Fahmi dan juga yang lainnya ya. Serius? Jadi aku mau sapa dulu pemirsa yang ada di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan juga semangat ya, ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Beranda ya. Setiap hari Senin tentunya kita akan membahas seputar dunia kesehatan, pastinya dengan dokter yang berbeda-beda dan pastinya dengan tema yang berbeda-beda pula nih. Seperti yang Fahmi katakan dan juga teman-temannya, di tengah aktivitas yang sangat padat sekali karena kayaknya udah endemi ya, kayaknya event udah makin banyak, kemudian pekerjaan juga semakin banyak, yang dulunya WFH jadi WFH balik nih ya. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara memanajemen nyeri. Jadi misalnya nih untuk keluarga ataupun teman-teman yang hari ini sedang merasa sakit ya, harus tetap semangat, dan ini saat yang pas sekali untuk Anda menyaksikan kita di Beranda karena kita sudah menghadirkan seorang dokter yang sangat luar biasa hari ini yang akan membahas tentang manajemen nyeri. Jadi kalau misalnya ada rasa sakit, gimana sih caranya untuk bisa meminimalisir rasa sakit itu, mungkin ya seperti itu ya. Jadi kalau begitu kita akan bahas bersama dengan Dr. John Fransitepu, MKAN, SPAN, FIPM, KMN. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua kepada pemirsa TPRI dimanapun berada. Terima kasih dokter. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, oke. Saya udah semangat banget ya, karena tadi waktu pertama kali ketemu sama dokter ya, dokternya juga udah semangat sekali ya untuk hari ini ya. Dokter tadi datang jam berapa ya ke sini ya? Ya, lebih awal lah pokoknya. Lebih awal ya. Lebih awal 5 jam ya dokter. Oke dokter, gimana nih kesibukan, semakin padat kah kira-kira? Ya, semenjak seperti seakan-akan pandemi sudah berakhir kan, sekarang masyarakat juga sudah mulai ramai berobat ke rumah sakit, jadi mungkin semua dokter juga pasti lebih sibuk lah. Oke, tapi tetap semangat ya dokter ya. Oke, Harus, dokter, ini kan kita bahas tentang manajemen nyeri ya. Sebenarnya manajemen nyeri itu maksudnya apa ya dokter? Ya, mungkin saya mulai dari manajemen nyeri itu adalah salah satu keilmuan, bidang ilmu sub spesialis dari anestesi itu sendiri ya. Seperti saya kan dokter anestesi gitu ya, tapi dan melanjutkan pendidikan ada sub spesialisnya lagi, fokus kepada manajemen nyeri. Nah, ruang lingkupnya itulah memang sesuai dengan namanya, ya pasti manajemen nyeri ya. Jadi artinya harus bisa mengatasi nyeri, menghilangkan nyeri. Nah, yang dikatakan nyeri di sini adalah tentunya ya rasa sakit lah ya. Kalau namanya nyeri pasti sakit gitu. Nah, kalau kita lihat dari data dan bagaimana sehari-hari itu ya, sebenarnya hampir 50% mungkin orang kalau ke rumah sakit itu karena alasan sakit ya. Walaupun mungkin memang nyerinya itu adalah suatu petanda sebenarnya, artinya suatu alarm gitu ya yang harus diwaspadai. Artinya kalau orang merasakan nyeri apapun itu pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya yang harus ditangani. Nah, untuk manajemen nyeri itu sendiri ya tentunya memang harus
dihilangkan nyerinya gitu ya. Apalagi sekarang kan nyeri ini sudah menjadi suatu tanda vital di rumah sakit, artinya tanda penting yang harus diperiksa ke semua pasien. Apakah ada nyeri atau tidak. Dan nyeri itu adalah sebenarnya hak asasi manusia. Bebas nyeri itu hak asasi manusia. Artinya orang kalau datang ke rumah sakit itu sebenarnya idealnya dia nggak boleh merasakan nyeri dong, gitu. Jadi, nah disitulah kita harus bagaimana manajemen membuat suatu perencanaan bagaimana supaya pasien itu nggak merasakan nyeri. Nah kembali lagi ke penyebab nyeri itu macam-macam ya. Ada nyeri yang akut. Nyeri akut itu maksudnya adalah nyeri yang baru dirasakan seseorang yang belum lama gitu. Kemudian ada nyeri kronis yang sudah lama, lebih dari 3 bulan gitu, bahkan yang bertahun-tahun gitu. Nah kemudian ada juga yang nyeri kanker. Nah ini juga banyak yang kita tangani di rumah sakit. Oke, berarti sebenarnya manajemen nyeri ini juga sangat penting ya. Ya, namanya kita nggak mau sakit ya. Berarti nyeri ini sama seperti yang dikatakan orang-orang ya, sakit itu sendiri ya. Kadang kalau nggak sakit baru nggak datang gitu ya dok. Nggak peduli gitu ya dengan penyakitnya sendiri. Jadi sebenarnya dokter bilang tadi ada 3 penyebab dari nyeri itu sendiri, akut, kronis, dan satu lagi nyeri kanker. Nyeri kanker, berarti yang kanker udah terlalu parah ya untuk rasa sakitnya sendiri ya dokter ya? Iya, memang kalau yang dikatakan nyeri kanker itu bisa dikatakan semua jenis nyeri ada di sana, ya. Mau nyeri akut, mau nyeri kronis, mau nyeri saraf, ya. Artinya makanya kalau kita bilang nyeri kanker itu adalah total pain ya. Artinya semua jenis nyeri mereka punya gitu. Tapi ciri-cirinya bagaimana untuk ketiga penyebab nyeri ini? Oke, jadi kalau misalnya saya mulai dari nyeri akut dulu ya. Jadi kalau nyeri akut itu kan namanya juga akut, artinya kejadiannya baru ya. Biasanya itu kurang dari 2 minggu. Nah itu biasanya yang paling sering kita tangani nyeri post operasi ya, nyeri setelah operasi. Nah namanya juga setelah operasi itu kan namanya ada jaringan tubuh kita yang dirusak gitu ya, disayat, itu kan pasti menyebabkan nyeri. Jadi terjadi inflamasi di sana dan pasti menyebabkan nyeri. Dan nyeri setelah operasi ini sebenarnya kalau dari kalau kita hitung secara statistik itu hampir 80% itu angka kejadiannya. Artinya kalau ada orang 100 yang operasi, 80 itu masih pasti merasakan nyeri. Iya, merasakan nyeri. Artinya apa? Artinya memang kita masih perlu perhatian khusus untuk itu gitu. Jadi orang yang setelah operasi itu seyogianya nggak boleh sakit. Karena kalau sakit itu akan berpengaruh kepada lama rawatannya, kemudian bisa menyebabkan komplikasi, artinya bisa menyebabkan bukan muncul penyakit lain, tapi memunculkan penyakit yang sudah ada, misalnya kayak diabetes mellitus, DM gitu ya, hipertensi. Nah yang tadinya dia tensinya nggak tinggi, karena dia nyeri jadi tinggi. Kemudian juga bisa memperlambat masa penyembuhannya lah kalau memang dia tetap nyeri gitu. Nah itu kalau dari nyeri akut ya. Nyeri akut ya. Yang kedua nyeri kronis. Nah nyeri kronis ini juga yang menarik ya saya katakan, karena banyak juga sih sebenarnya pasiennya. Yang dikatakan nyeri kronis itu adalah pasien yang merasakan nyeri itu lebih dari 3 bulan. Ya kalau saya ngedapat di praktek sehari-hari itu bahkan sudah sampai bertahun-tahun ya. Seperti misalnya nyeri lutut. Nah itu ibu-ibu tuh biasanya yang udah menopause ya, di atas 50 tahun, 60 tahun, itu yang banyak tuh nyeri lutut ya. Nah itu mereka bisa mengalami sampai bertahun-tahun, bahkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan yang pasti itu pasti menurunkan kualitas hidup mereka. Mereka nggak bisa ibadah, mereka nggak bisa beraktivitas dengan biasa gitu, dan itu pasti mengganggu. Nah itu salah satunya. Ada lagi nyeri nyeri yang sering dibilang saraf kejepit gitu ya. Nah, ada juga itu juga, kemudian nyeri punggung, macam-macam. Nah itu nyeri kronis, satunya nyeri yang lama. Dan ini memang agak lebih sulit kita menanganinya. Terus terang. Nah kemudian yang ketiga itu tadi nyeri kanker yang tadi saya katakan. Nah itu nyeri oleh memang penyakit kanker itu gitu loh. Jadi bahkan kalau pasien-pasien kanker itu mereka cenderung bisa, ya mohon maaf, mengakhiri hidupnya sendiri saking itu nyerinya, saking nyeri sakitnya banget gitu ya. Dokter ya, gitu. Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya kalau udah ada tanda-tanda nyeri yang akut masih awal, itu sebenarnya harus segera
melakukan manajemen nyeri ya, Betul. dokter ya. Nah, seperti apa manajemen itu nyeri itu sendiri? Kita ke tujuannya dulu nih. Jadi intinya sebenarnya tujuan manajemen nyeri itu apa ya, dokter? Ya, tujuannya itu tak lain adalah menghilangkan nyeri, membuat pasien tidak nyeri. Gitu. Di samping juga kalau dari kita sendiri dari manajemen nyeri itu sebenarnya kalau khusus untuk nyeri kronis ya kita bukan hanya menghilangkan nyerinya, tapi bisa harus menyembuhkan penyakit yang membuat dia nyeri. Nah, gitu loh. Artinya menterapi sebab dia nyeri itu apa gitu. Oke, berarti harus ditemukan dulu sebabnya apa ya, dokter? Ya, itu harus. Jadi bukan hanya menghilangkan nyerinya. Kan tadi saya dulu bilang, nyeri itu alarm. Justru nanti kalau hanya nyerinya yang kita hilangkan, itu bahkan bisa menutupin apa sebab dia nyeri itu gitu. Jadi bisa timbul lagi ya, dokter? Iya, jadi yang pertama kita dalam manajemen nyeri, kita bukan hanya menghilangkan nyerinya, tapi mencari, kalau dalam kedokteran itu namanya diagnosa. Kita harus membuat diagnosa, apa penyebabnya gitu. Baru kita tangani gitu, sambil menghilangkan nyerinya. Oke, tapi yang paling banyak dokter jumpai untuk pasien ya, yang nyeri seperti apa sih yang sering dirasakan oleh pasien? Rata-rata kalau dari yang 3 tadi hampir semuanya banyak ya, karena kan banyak juga orang yang operasi kan di rumah sakit kan, pasti nyeri juga. Kemudian nyeri kronis juga banyak ya. Jadi seperti tadi saya katakan nyeri lutut, ya, kemudian nyeri punggung. Nah, nyeri punggung ini juga unik sebenarnya. Maksudnya sering disalahartikan ya. Nggak semua nyeri punggung itu saraf terjepit, belum tentu. Banyak penyebab lain di sana yang bisa menyebabkan nyeri. Oke, biasanya gimana, Dok? Nah, biasanya itu kalau justru yang dari kalau kita lihat di literatur statistik ya, nyeri punggung itu justru yang paling banyak itu disebabkan karena sendi tulang belakang itu ada di situ sendi. Nah, itu yang sakit justru. Itu yang paling banyak. Nah, disusul dengan ototnya, kemudian sarafnya yang terjepit gitu. Jadi nggak semua saraf terjepit. Oke, baik. Nah, kita sudah tahu dasarnya nih ya dari manajemen nyeri ini sendiri, kemudian penyebabnya juga apa. Lalu sekarang kita akan bertanya bagaimana sih untuk manajemen nyeri ini ya. Jadi, tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak ya, kerabat sehat ataupun pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di Beranda, dan kita masih bersama dengan Dr. John di sini untuk membahas tentang bagaimana sih untuk manajemen nyeri ya. Kita sudah tahu manajemen nyeri itu seperti apa, tujuannya untuk apa, pastinya untuk meringankan dan juga menghilangkan rasa sakit, bahkan penyebab itu sendiri ya, sumber dari rasa nyeri itu sendiri. Lalu sebenarnya hal apa sih yang harus kita lakukan ataupun bagaimana sih cara memanajemen nyeri ini sendiri, dokter? Ya, kalau berbicara tentang bagaimana caranya, jadi ada beberapa modalitas lah ya di dalam kita dalam mengatasi nyeri itu sendiri. Nah, modalitas ini maksudnya ada beberapa step-step yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya step ini tidak bisa, baru kita melakukan yang ini. Gitu. Nah, yang pertama itu tentunya kita melakukan dengan namanya non farmakologi, artinya tidak memerlukan obat-obatan. Jadi cukup dengan misalnya ada fisioterapi gitu ya, ada massage ya. Bahkan ada dengan kita dengan pendekatan dengan kita menenangkan pasien, itu juga bisa mengurangi nyerinya loh. Karena ada kadang-kadang pasien stres atau panik atau apa itu menyebabkan dia merasa nyeri itu lebih terasa gitu. Jadi nggak harus memerlukan obat-obatan. Nah, kalau dengan yang tadi tidak bisa, itu istilahnya konservatif lah ya, artinya tidak memerlukan tindakan apa-apa. Jadi cukup dengan yang tadi saya bilang fisioterapi, kemudian ada massage, akupunktur dan lain sebagainya. Itu salah satu modalitas. Nah, kemudian ada juga modalitas dengan obat-obatan tentunya. Dan ini memang yang paling sering ya kita berikan gitu ya. Artinya untuk menghilangkan nyeri pasien itu, apapun itu penyebabnya, kita memerlukan obat khusus untuk itu. Nah, namun di sini perlu saya sampaikan, sering saya temukan pasien itu, dan memang kita juga sering bisa melihat di masyarakat juga kan, artinya masyarakat itu kan obat nyeri itu ada yang bebas dibeli ya. Nah, jadi
Setiap dia merasakan nyeri, dia minum obat. Setiap dia merasakan nyeri, minum obat. Nah itu tidak rasional lah sebenarnya. Bahkan nanti bisa menimbulkan efek samping dari obat itu sendiri. Nah yang paling sering itu sakit perut, ya, iritasi lambung. Nah bahkan kalau dia memang sudah terlalu lama mengkonsumsi obat tertentu yang berefek pada ginjal, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Nah ini yang harus diwaspadai. Artinya apa? Boleh minum obat tapi konsultasilah sama dokternya dulu gitu. Jadi boleh nggak obat ini diminum dalam jangka waktu yang lama dan bagaimana cara meminumnya. Nah kemudian selain obat-obatan, nah ini juga yang sedang berkembang dan memang kebetulan yang saya dalamin ilmunya secara intervensi ya, artinya namanya interventional pain management ya, jadi secara intervensi. Nah ini yang macam-macam dan sedang kita kembangkan sekarang ya. Kalau di Medan memang ini bisa dikatakan relatif baru lah ya, walaupun memang sudah lama sih, tapi masih relatif baru. Di Indonesia juga seperti itu. Jadi sekarang sedang berkembangnya interventional pain management itu sendiri. Maksudnya intervensional itu adalah ada suatu tindakan, jadi bukan operasi ya. Jadi ada tindakan tertentu yang dilakukan kalau dalam istilah kita minimal invasif ya, artinya dia seperti memasukkan jarum. Contoh misalnya kalau ke sarafnya gitu ya, kita ke sarafnya itu langsung kita kasih obat, kemudian dengan ada alat-alat tertentu yang spesifik gitu. Jadi itu juga pengerjaannya memang harus di rumah sakit. Nah kemudian kalau intervensi, selain intervensi ada juga memang harus dengan operasi ya, tapi itu bukan bidang saya sebenarnya, tentu ada bidang yang lain, karena memang saya katakan manajemen nyeri ini sebenarnya dia sharing kompetensi ya, jadi bukan hanya kompetensinya dimiliki oleh dokter anestesi itu sendiri, tapi ada beberapa dokter yang memiliki kompetensi itu. Oke, berarti ada 4 tahap ya yang bisa dilakukan untuk memberikan manajemen terhadap rasa nyeri itu sendiri ya, tergantung dari penyakit-penyakitnya apa ya dokter ya. Betul. Lalu sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa kita berikan manajemen nyeri, dari yang ringan sampai berat juga bisa ya dokter? Ya bisa. Jadi kalau dari nyeri itu sendiri kan ada skalanya ya, ada skala nyerinya, dan memang tergantung dari penyakit apa yang menyebabkan dia nyeri. Contoh seperti saya katakan ya, seperti nyeri lutut lah ya, itu biasanya namanya kalau dalam istilah kedokteran yang paling sering itu diagnosanya yang kita diagnosa osteoartritis. Ya, jadi nyeri lutut yang menahun ya, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu ada yang memang derajat nyerinya beda-beda. Ada yang masih bisa beraktivitas, ada yang sampai nggak bisa sholat misalnya, ya, nggak bisa jalan jauh gitu ya. Nah itu yang kita kalau hanya dia sakitnya ringan-ringan saja mungkin dengan obat bisa kali ya, obat-obatan gitu ya. Tapi kalau dia sudah nyerinya sangat hebat, kemudian sampai nggak bisa jalan, nah itu juga tentunya harus kita pikirkan untuk tindakan yang lain. Gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak kita melakukan dengan diri kita sendiri? Maksudnya melakukan manajemen nyeri mandiri gitu? Apakah bisa dokter? Ya, bisa. Dengan kalau saya selalu menganjurkan sama pasien, seperti saya katakan tadi kan ada modalitas yang konvensional ya, konservatif ya. Jadi bahkan diri kita sendiri juga bisa. Contohnya yoga. Nah itu bisa menghilangkan nyeri loh. Yoga, berlatih sendiri, kemudian berolahraga. Tapi nggak semua memang nyeri-nyeri tertentu boleh berolahraga gitu. Kemudian fisioterapi diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa mungkin di awal kita konsultasi dulu sama fisioterapis. Nanti selanjutnya kita kerjakan di rumah sendiri. Gitu. Bisa. Jadi sebenarnya bisa kita melakukan manajemen nyeri sendiri ya dokter ya? Iya bisa. Biasanya kalau untuk manajemen nyeri sendiri itu penyakit-penyakit apa yang bisa nih dokter? Ya, memang kalau manajemen nyeri ini dia memang banyak metode yang bisa dilakukan. Jadi artinya antara dokter dan pasien itu harus bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana menghilangkan nyerinya. Jadi contohnya begini, contoh kayak nyeri
punggung misalnya, Iya. oleh karena saraf yang terjepit misalnya. Nah itu setelah kita lakukan tindakan, tetap kita anjurkan pasiennya untuk misalnya berenang gitu ya, berenang secara rutin gitu. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian kalau nyeri lutut tadi itu ya kalau memang dia masih ringan, tidak boleh membuat lutut itu bebannya semakin berat. Contohnya ya kita harus anjurkan turunkan berat badan, kemudian menghindari jalan yang terlalu jauh. Tapi kita menganjurkan tadi berenang, kemudian seperti sepeda statis misalnya, gitu kira-kira seperti itu. Berarti ada pantangan-pantangannya juga untuk ada. bisa Ya, pasti. Menghilangkan rasa nyeri itu dengan maksimal ya, dokter ya. Iya, ada yang harus dilakukan, ada yang harus nggak boleh dilakukan. Oke, ada efek sampingnya, nggak dokter pada saat kita melakukan manajemen nyeri? Ya, kalau kita berbicara efek samping, seperti saya katakan tadi juga, kalau dengan obat-obatan yang memang digunakan secara jangka panjang, apalagi di luar pengawasan dokter, itu tadi efek sampingnya bisa menyebabkan iritasi lambung, ya, bahkan bisa menyebabkan kerusakan ginjal, ya, sehingga pasien itu harus memerlukan cuci darah, gitu. Nah, kalau tindakan-tindakan intervensional pain management itu sendiri, kalau efek sampingnya sih yang selama ini mungkin saya belum pernah ketemu ya. Tapi mungkin yang harus kita jelaskan sama pasien, mungkin resiko kali. Ya, artinya resiko sama efek samping itu kan beda, gitu lah, beda. Jadi mungkin resikonya. Nah, kalau faktor resiko nih kita bahas ya. Iya, resiko. Kira-kira apa resiko apabila tindakan itu dikerjakan, gitu. Apa yang kemungkinan terjadi yang tidak mengenakan apabila tindakan itu dikerjakan. Nah, itu memang harus kita jelaskan sama pasien. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak, selama ini belum ada risiko yang timbul. Oke. Berarti untuk yang metode baru tadi yang interventional pain management ini tadi sebenarnya salah satu yang dianjurkan juga ya untuk memanajemen nyeri ini ya. Iya. Jadi itu adalah salah satu modalitas dan salah satu tahap. Tapi memang nggak semua memerlukan itu, ya, nggak semua. Kalau literatur itu bilang ya paling hanya 20% yang memerlukan interventional pain management. Selebihnya bisa diatasi dengan konservatif. Gitu. Oke, baik ya, sudah lumayan banyak yang kita bahas ya. Ini juga dari tim ataupun dari band kita, Follow Band nih dokter, biasanya selalu bertanya nih ya, karena gitu. mereka juga punya banyak keluhan kesehatan. Saya nggak ngerti ya kenapa ya. Ya, nggak hanya keluhan soal cuan aja dokter. Tapi rata-rata semua orang pernah merasakan nyeri pokoknya. Oke. Nggak, saya bercanda ya. Oke, mau tanya apa Fahmi? Saya nggak ada pertanyaan Gina. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, siap. Saya langsung siapin nih. Siapin nih karena satu album ya pertanyaannya. Satu album, karena ini kayaknya pertanyaannya apa yang pernah terjadi di kita nih, kayak dok, atau mungkin yang pernah terjadi di banyak orang juga ya. Curhat ya. Dan ini sebenarnya kita cuma pengen tahu, jadi mungkin ke depan ketika entah keadaan darurat dan lain-lain gitu, misalkan kita lagi pergi ke suatu tempat nggak ada, kita bawa alat P3K gitu, tapi nggak ada dokter atau apapun gitulah, jadi kita mungkin bisa ambil sikap yang mau saya tanya ini dok. Tapi kayaknya nggak juga sih sebenarnya. Jadi gini, ketika seseorang yang menjalankan suatu operasi, maka titik yang paling aman untuk dibius di bagian mana dok? Nah, kalau misalkan kan ada operasi lokal, ada bius lokal gitu ya, ada bius yang setengah badan, ada bius yang full. Nah itu kalau yang full di bagian mana dia baiknya di bius gitu. Kalau yang setengah badan di bagian mana supaya tidak ada efek samping nyeri. Nyeri kemana-mana lah gitu. Atau mungkin ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dibius gitu lah. Misalkan di bagian kepala nggak boleh karena ada efek sampingnya. Apakah bius ini ada efek samping juga gitu? Oke, satu dulu ya. Boleh. Ntar single berikutnya ntar lagi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah dokter udah satu pertanyaan dari Fahmi, saya yakin ada 20 pertanyaan lagi ya. Tapi setelah ini ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan break dulu sejenak dan kita akan masih membahas tentang manajemen nyeri di sini. Tetap di Beranda. Ya, pemirsa, kita masih di Beranda dan kita masih bersama dengan Dr. John di sini ya untuk membahas tentang manajemen nyeri ya. Untuk pemirsa yang berinteraksi boleh di 0141463553
353 ya, sekali lagi di 0614146353. Oke, yang mau konsultasi ataupun yang mau bertanya seputar tema kita hari ini, kita persilahkan sekarang juga. Nah, kali ini kita akan bahas ataupun menjawab pertanyaan dari Fahmi ya. Fahmi tadi sudah bertanya satu pertanyaan nih dokter ya, tentang soal pembiusan nih, kalau misalnya kita mau melakukan operasi. Kira-kira itu bagaimana dokter? Ya, kalau berbicara tentang anestesi ya, masyarakat ini kadang-kadang kalau dibilang anestesi banyak yang nggak tahu apa gitu ya. Jadi anestesi itu sebenarnya adalah pembiusan lah ya. Mungkin bahasa awamnya itu dokter bius, dokter bius gitu. Nah, jadi pembiusan ini memang peruntukannya itu untuk memfasilitasi suatu operasi gitu. Jadi jadi setiap tindakan operasi itu biasanya memerlukan tindakan pembiusan gitu. Nah, dalam hal apa, bagaimana biusnya, tentunya memang itu biasanya dokter anestesinya yang menentukan ya. Jadi kita memilih itu tentunya memang yang terbaik untuk pasien ya, yang mana yang terbaik, yang tidak membahayakan, kemudian kita cocokkan dengan situasi pasiennya, apakah ada penyakit-penyakit berat atau ada hal-hal tertentu yang misalnya anestesi umum tidak boleh dilakukan, kemudian anestesi regional tidak boleh dilakukan gitu. Nah, mungkin saya bahas dulu dari bagaimana itu bius umum, bagaimana itu bius regional, anestesi umum dan regional. Nah, kalau anestesi umum itu memang tentunya seluruh badan ya, artinya memang pasiennya nggak sadar, jadi mau diapain juga dia kan nggak tahu. Kalau kata orang bius total ya dokter. Bius total ya, kalau kata bius masyarakat total. gitu. Iya, jadi bius total gitu ya. Jadi sedangkan kalau bius regional itu hanya regional tertentu, misalnya contoh mau operasi tangan gitu ya. Jadi yang kita bius itu hanya tangannya aja gitu. Jadi nggak perlu semuanya. Memang secara ya bisa dikatakan lebih aman ya, karena nggak mempengaruhi semuanya gitu. Jadi hanya tangannya yang kita bius. Atau misalnya operasi di perut gitu ya. Jadi kita bisa bius itu setengah badan aja. Jadi dari sini ke bawah itu nggak merasakan apa-apa, mau diapain juga nggak akan terasa, tapi dia tetap sadar gitu. Tapi untuk lokasi penyuntikannya itu di mana? Nah, kalau lokasi penyuntikannya itu kalau misalnya dia bius total itu dari pernapasan, yang kita ada obat gas tertentu yang dihirup gitu ya. Kemudian ada dipasangkan selang langsung ke paru-paru. Nah, dari situ nanti terus obatnya masuk sehingga pasiennya nggak sadar. Nah, dalam keadaan nggak sadar dong ya? Iya, tidak merasakan apa-apa. Jadi apapun mereka pasiennya nggak akan tahu gitu. Sedangkan kalau regional tadi ya ada tempat penyuntikannya itu di tulang belakang, di saraf gitu ya, di sumsum tulang, kita masukkan obat ke sana. Kemudian tentunya kalau dia regional, tentunya kita cari saraf yang mana yang harus kita, artinya saraf mana yang mempersarapi tangan ini, itu yang kita blok istilahnya. Artinya kita suntikan obat ke sana sehingga nanti dia seperti mati rasa gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat tergantung apa namanya ya, tindakan apa yang mau dilakukan ya. Jadi nggak bisa kita bilang anestesi umum itu lebih baik, kemudian anestesi bius regional atau yang nggak total itu lebih baik, belum tentu. Tapi kan kebanyakan masyarakat pengennya sih anestesi total sih dokter, takut dia merasakan sakit pada saat operasi itu sendiri. Sebenarnya betul. Seperti apa dok? Iya betul, jadi karena kan kalau dia sadar kan dia takut ya, jadi dengar-dengar suara dipotong atau gergaji dan segala macam itu kan takut. Makanya memang sebenarnya dalam kunjungan pre-operasi istilahnya kita menjelaskan ke pasien. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien itu menerima. Jadi dia nggak takut. Atau walaupun dia bius regional tapi kita tetap tidurkan. Jadi dia juga nggak lihat apa-apa, nggak dengar berarti apa-apa. Bisa milih ya dokter bisa. Ya. Misalnya kalau anjurannya regional, boleh nggak kalau bius total aja? Atau boleh selama itu tidak membahayakan pasien. Oh begitu. Jadi memang itu kita terangkan semua ke pasien, dia bisa memilih. Tapi selama itu tidak membahayakan ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi biasanya yang dianjurkan dok,
yang dianjurkan oleh dokter itu biasanya bius total atau yang setengah badan aja gitu? Nah, seperti saya katakan di awal tadi, tergantung operasinya bagaimana. Jadi prinsipnya kita akan memilih yang terbaik, yang resikonya lebih kecil. Gitu. Oke. Nah, ada satu lagi boleh nggak? Iya, boleh. Saya udah ngelewatin masa itu ya, tapi kemarin bintang tamunya itu guys, apa namanya, narasumbernya itu yang dokter gigi kemarin, dokter apa gitu. Tapi saya penasaran, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ada yang masih belum tahu atau mungkin udah ada yang tahu dok. Tapi umumnya yang terdengar di masyarakat luas nih, bahwasannya ketika ada sesuatu yang nyeri, contoh gigi misalnya dok, lagi sakit gigi, ini kan nyeri berarti kan? Sakit gigi nyeri, katanya nggak boleh nggak boleh dicabut gitu. Jadi ketika yang nyeri tersebut itu nggak boleh dicabut dulu atau diapain dulu, itu gimana kira-kira dok? Ya, prinsipnya begini, kalau ada yang nyeri, ya jadi sebenarnya kalau contoh kayak gigi tadi, belum tentu juga nggak boleh dicabut. Mungkin nggak boleh dicabut itu ada pertimbangan tertentu. Jadi nggak semata-mata kalau dia lagi sakit nggak boleh dicabut, belum tentu. Begitu juga dengan nyeri yang lain. Ya. Namanya kalau dia nyeri, ya makanya prinsipnya adalah kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk pasien. Dan tentunya sebelum kita melakukan tindakan, kita sudah harus memikirkan risiko-risiko apa yang terjadi, kemungkinan terjadi. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk pasien, kira-kira seperti itu. Apakah mungkin ketika di sesuatu yang denyut atau nyeri tersebut, bius itu tidak berjalan 100%? Oh, tidak. Yang mempengaruhi bius itu berjalan atau tidak, itu tentunya tekniknya, ya. Ya tentunya kita juga dokter kan manusia ya, pasti ya gimana ya. Memang kalau dibilang dokter itu nggak boleh hilap ya. Tapi namanya manusia kan, hilap itu tentunya pasti kita yang penting tidak membahayakan kepada pasien. Jadi yang menentukan dia bius itu berjalan atau tidak, ya itu dari teknikalnya biasanya. Atau ada keadaan-keadaan tertentu seperti misalnya dia daerah yang disuntik itu sedang inflamasi, ada nanah gitu ya. Itu kalau gitu memang dia biasanya nggak bisa berjalan biusnya. Gitu. Oke, udah terjawab ya. Jadi kalau ada sudah mau timbul nanah itu yang sebaiknya hindari, bersihin dulu atau ini dulu dok ya? Karena bius tidak akan berjalan 100%. Iya. Kalaupun dia biusnya nggak bisa di situ, tentunya kita memberikan ada cara yang lain. Jadi dalam dunia kedokteran itu nggak dia mutlak seperti itu gitu. Jadi yang penting kalau memang itu diperlukan untuk dicabut misalnya, kita tetap harus bisa memberikan, apabila dicabut pasien nggak boleh nyeri gitu. Jadi ada teknik-teknik yang lain, nggak harus disuntik di situ gitu. Dan itu berlaku ke seluruh tubuh ya dok? Maksudnya kalau di kaki misalkan ada yang timbul nanah juga gitu, itu juga baiknya ya nggak boleh langsung di situ. Iya gitu. Oke dokter, ini kan kita sudah melakukan manajemen nyeri atas penyakit kita yang sudah kita derita ya, baik dari skala yang masih penyebab yang akut sampai dengan kanker tadi ya dokter ya. Jadi kan dengan nyeri yang dari ringan sampai dengan berat misalnya, ini sudah diatasi dokter. Apa hal yang harus kita lakukan setelah nih kita melakukan manajemen nyeri agar nyeri itu tidak datang lagi ke tubuh kita? Ya, oke. Nyeri itu sendiri kan biasanya ada penyebabnya ya. Jadi nyeri itu sekali lagi saya katakan suatu petanda. Jadi tubuh kita ini pintar dia. Jadi apabila sesuatu terjadi dalam tubuh kita, dia akan memberikan sinyal kepada kita gitu supaya kita tahu. Nah itu salah satu contohnya nyeri. Jadi kalau ada nyeri timbul, berarti ada sesuatu yang terjadi. Jadi memang kalau dikatakan bagaimana caranya supaya nggak timbul lagi, tentunya kita harus memikirkan penyebab tadi. Jadi penyebabnya yang harus kita atasin supaya dia nggak timbul lagi gitu. Nah kemudian ada juga namanya istilahnya penyakit degeneratif ya. Degeneratif itu artinya penyakit karena usia lah, katakanlah seperti itu. Artinya kan nggak mungkin pasien itu kita balikkan dia ke muda lagi gitu. Jadi artinya penyakitnya itu karena umur gitu. Salah satu penyebab tadi seperti nyeri lutut itu yaitu karena umurnya juga gitu. Cuman jadi yang perlu kita lakukan di situ adalah meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Jadi kalau untuk menghilangkan total nyerinya ya bisa artinya
dengan operasi misalnya gitu ya. Tapi itu pun kadang-kadang ada beberapa pasien yang bahkan sesudah dioperasi pun masih merasakan nyeri. Jadi tentunya memang edukasi-edukasi yang kita berikan ke pasien, jadi bagaimana dia bisa mengerti tentang nyeri, bersahabat dengan nyeri gitu loh. Tapi bukan berarti kita biarkan dia merasakan nyeri, tidak. Artinya yang penting kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Gimana sih cara meningkatkan kualitas hidup pasien tadi, dan juga bagaimana sih caranya untuk mencegah gitu ya rasa nyeri itu bisa makin bertambah nih dokter ya. Tapi setelah ini ya boleh dijawab ya. Kita akan istirahat dulu sejenak, tapi sebentar aja ya, kita akan break, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Pernah dengar? Oke, baik pemirsa, kita masih di Beranda ya, dan kita sudah di segmen akhir nih ya. Namun yang ingin bertanya masih bisa di 0614146 353 ya. Masih bersama dengan Dr. John di sini. Nah dokter, jadi ini gimana nih soal pembahasan kita yang tadi ya? Gimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian memberikan tips deh kepada pemirsa ya untuk bisa mencegah timbulnya rasa nyeri pada saat sakit ataupun memanajemen nyeri itu sendiri. Ya, jadi tentunya kalau untuk manajemen nyeri, seperti saya katakan di awal tadi kan, jangan terlalu sering meminum obat-obat yang di luar anjuran dokter, ya, karena ya itu banyak sih ya di awam di masyarakat gitu, ada sedikit nyeri itu beli obat di apotek sendiri-sendiri gitu. Nah itu sangat sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi tetap harus dalam pengawasan dokter bagaimana mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit itu, karena obat-obat penghilang rasa sakit sekarang yang beredar itu banyak ya, dan itu rata-rata memang kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan efek samping. Nah kemudian khususnya untuk nyeri akut gitu ya, jadi saya mau katakan tidak usah takut dengan rasa nyeri gitu ya. Jadi karena sebenarnya nyeri itu anugerah. Iya betul. Kok anugerah dokter? Iya. Jadi nyeri itu adalah anugerah sebenarnya, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan itu wajib kita syukuri. Karena kenapa? Karena kalau orang nggak bisa merasakan nyeri itu penyakit namanya. Itu bahaya malah. Justru ada satu penyakit namanya CIPA ya kalau dalam dunia kedokteran, artinya congenital insensitivity of pain and anhidrosis namanya. Artinya dia itu nggak bisa merasakan nyeri selama hidupnya. Jadi gimana tuh dok? Ya, dan itu bahaya, dan itu biasanya hidupnya nggak berlangsung lama ya. Mungkin di usia 15 tahun, 18 tahun dia akan udah meninggal. Karena semua badannya bisa rusak. Ya bayangkan aja kalau dia garuk-garuk bisa sampai luka gitu. Jadi makanya itu nyeri itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Nah kemudian kalau ada nyeri ya tentunya seperti saya katakan tadi, kita harus berpikir ada sesuatu dalam tubuh kita nih yang nggak beres, dan itu harus kita cari tahu, gitu. Nah kemudian kalau ada nyeri, tentunya misalnya setelah operasi itu ya memang itu harus segera dilaporkan dan segera ditangani, jangan didiamkan juga, karena kalau yang saya lihat di pasien-pasien itu ya kebanyakan memang selama ini kan masyarakat itu sudah tahu, artinya namanya juga operasi gitu ya. Ya pasti nyeri. Nah, jadi bisa saya katakan kalau sekarang bukan zamannya lagi seperti itu. Bahkan walaupun operasi ya nggak boleh nyeri gitu loh. Jadi harus bebas nyeri, karena saya katakan tadi kan bebas nyeri itu adalah hak asasi manusia. Gitu. Oke, baik, berarti sebenarnya nyeri itu sendiri sebenarnya memberikan sinyal juga ke dalam tubuh ya, seperti dokter bilang. Jadi penanganannya juga bisa cepat dilakukan. Kalau misalnya nggak ada nyeri itu yang bahaya ya. Kalau misalnya penyakitnya semakin parah, ini bisa langsung menyebabkan bahkan sampai meninggal dunia. Dokter, ini nggak terasa kita sudah di akhir acara ya, nggak terasa 1 jam. Boleh memberikan pesan sehat kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara? Ya, kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya pemerintah TPRI. Jadi tetap kita menjaga kesehatan ya. Jadi khususnya kalau berbicara tentang nyeri, apabila Anda merasakan nyeri ya tentunya lagi saya katakan
harus berobat ke dokter, melihat apa yang terjadi pada tubuh Anda gitu. Jadi segera cari tahu apa yang menyebabkan nyeri itu sendiri. Gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Dr. John Fransitepku, MKAN, SPAN, FIPM, KMN sudah hadir bersama kita ya dokter ya. Dan juga sudah sharing ilmu ini mengenai manajemen nyeri itu sendiri. Jadi untuk pemirsa semua tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya Anda sedang merasakan sakit, ini mudah-mudahan cepat ataupun lekas pulih ya untuk Anda semua. Tetap terus saksikan Beranda di setiap hari Senin jam 2 siang karena kita akan membahas seputar dunia kesehatan dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih, saya Gina Febriona pamit undur diri. Sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan berbeda.